Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori konstruktivisme, teori behaviorisme, teori humanisme, serta penerapannya dalam pembelajaran MI atau SD. Untuk pemateri pertama yaitu sahabat saya Selamat Riyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Riyadi. Saya akan mempresentasikan teori konstruktivisme, yaitu pengetahuan merupakan bentukan dari orang yang mengenal sesuatu atau skema, di mana pengetahuan tidak bisa ditransfer dari guru kepada orang lain karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Menurut Piaget, tanpa keaktifan seseorang mencerna dan membentuk, seseorang tidak akan mempunyai pengetahuan. Oleh karena itu, Piaget menyatakan secara ekstrim bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer dari otak guru yang dianggap lebih tahu bila murid tidak mengolah dan membentuknya sendiri. Ciri-ciri teori konstruktivisme antara lain: A. Menekankan pada proses belajar. B. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Dan C. Memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. D. Berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan pada hasil. Yang E. Mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. F. Menghargai peranan pengalaman krisis dalam belajar. Selanjutnya, implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Belajar menurut konstruktivisme merupakan proses aktif peserta didik dalam mengkonstruksikan konsep dan pengalamannya. Belajar berarti menghubungkan materi pelajaran dengan pengertian atau pengalaman yang telah dimiliki. Sedangkan mengajar berarti antisipasi pengajar bersama peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, menjelaskan, bersikap kritis, dan mengadakan keputusan. Mengajar adalah membantu peserta didik untuk berpikir secara benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja dilanjut dengan pemateri kedua, yaitu dari saya sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori behaviorisme dan teori humanisme. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme yaitu teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Dan untuk teori humanismenya sendiri di sini yaitu memfokuskan pembelajarannya pada pembangunan kemampuan positif siswa. Teori ini membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Untuk yang pertama yaitu teori behaviorisme. Pengertian teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dari respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan beberapa ahli berpendapat, menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, namun berbentuknya tingkah laku yang diamati yang dapat diukur. Seorang behavioris murni, kajian belajar selalu disejajarkan dengan ilmu fisika atau biologi yang berorientasi pada pengalaman empirik. Ciri-ciri teori behaviorisme antara lain: A. Menekankan peranan lingkungan.
B. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon. C. Menekankan pentingnya latihan. D. Mementingkan mekanisme hasil belajar. E. Mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Implikasi sendiri dari teori belajar behaviorisme yaitu pembelajaran yang dirancang dan berpihak pada teori behavioristik, memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar. Untuk kekurangan dan kelebihan teori behavioristik yaitu untuk kelebihannya di sini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang dibutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan lain-lain. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat menistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur, dan lain-lain. Untuk teori humanismenya sendiri yaitu pengertian humanisme yaitu secara garis besar, teori humanisme adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan hasil belajar. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia sehingga mampu memahami diri dan lingkungannya, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan yang mereka punya, serta mengembangkan kemampuan tersebut. Menurut para tokoh aliran ini, penyusunan dan pemilihan materi pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa. Tujuan utama pendidik adalah membantu siswa mengembangkan dirinya, yaitu membantu individu untuk mengenal dirinya sendiri sebagai manusia secara utuh dan membantu mengembangkan potensi keterampilan mereka. Para ahli humanistik ini melihat adanya dua bagian pada proses belajar, yaitu proses pemerolehan informasi dan internalisasi informasi ini pada individu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari awal kata sampai akhir acara terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.